Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, ikhwah akhwat, kita melanjutkan kajian kita di Al-Usul Ats-Tsalatsah sampai pada bahasan macam-macam ibadah kepada Allah. Di pertemuan yang lalu kita membahas masalah tawakal. Hari ini kita akan lanjutkan pada macam-macam ibadah yang berikutnya, yaitu raghbah, rahbah, khusyuk, khasyah, dan seterusnya. Penulis mengatakan dalilur raghbah war rahbah wal khusyu', dalil bahwa raghbah itu bagian dari ibadah, dalil bahwa rahbah itu bagian dari ibadah, dan khusyu' itu bagian dari ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dan mereka beribadah, berdoa kepada kami dengan penuh raghbah, dengan penuh rahbah, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Ayat ini menyebutkan 3 macam ibadah kepada Allah, yaitu raghbah, kemudian rahbah, dan al-khusyuk'. Sebelum kita menjelaskan bahwa ini adalah ibadah yang mulia, kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan makna raghbah dan rahbah. Ingat, membacanya raghbah bil ghain, pakai ghain, raghbah. Ya, pakai ghain, raghbah. Sedangkan yang satunya pakai ha, rahbah. Ya. Yang kedua pakai ha, yaitu rahbah. Yang pertama pakai ghain, raghbah. Dan yang kedua pakai ha, rahbah. Apa maknanya? Raghbah dalam bahasa Arab itu maknanya bisa bermakna ingin, bisa bermakna benci, tergantung penggunaan huruf pendampingnya. Raghbah berasal dari kata raghiba. Ya. Raghiba bisa bermakna ingin, bisa bermakna membenci. Raghibtu fihi, kalau ditambahi dengan huruf fi berarti artinya ingin, kalau ditambahi dengan kata an berarti bermakna benci. Bahasa Arab ya kayaknya gitu ya. Kalau rahbah itu artinya dalam bahasa rahiba, jadi sesuatu yang apa ya, takut gitu ya, takut. Nah, ar-raghbah di sini maknanya adalah bersungguh-sungguh dalam menggapai sesuatu. Kesungguhan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu raghbah namanya. Jadi raghbah, kesungguhan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Berarti sebelum itu dia memiliki harapan. Harapan itu kan
keinginan yang kuat, roja. Nah, roja kemarin yang kita jelaskan, roja itu kan keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu. Ketika dia memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu, maka muncullah raghbah, kesungguhan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, roja, kesungguhan, roja, keinginan yang kuat untuk mendapatkan karunia Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan hidayah Allah, roja, keinginan kuat. Maka roja, keinginan yang kuat ini diikuti dengan raghbah, yaitu apa? Kesungguhan, mencari, ya, kesungguhan atau mencari apa yang telah dia inginkan itu. Kesungguhan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Madarijus Salikin mengatakan, roja itu hirs, keinginan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu. Roja, keinginan yang kuat untuk mendapatkan rahmat karunia Allah. Sedangkan raghbah, talab, dia mencarinya, berusahanya, sungguh-sungguhnya untuk mendapatkan itu. Contoh, berharap menikahi si fulana. Contoh nih, dia berharap untuk bisa menikahi si fulana. Ini contoh sehari-hari. Pengen dia menikah dengan si fulana. Ini menurut saya wanitanya solihah, kemudian cantik dan sebagainya. Solihah, cantik, kaya raya, anak tunggal, bapaknya mau mati. Umpamanya jemaah. Jadi warisannya mau dapat semua ini ceritanya ini ya. Silakan bermimpi. Gitu kan. Ya. Jadi roja dia berharap ingin menikahi si fulan ini. Nih, ideal saya nih. Lalu munculnya apa? Raghbah, yaitu apa? Kesungguhan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ternyata si fulana ini rumahnya di Merauke. Umpama, maka lahirlah gunung kudaki lautan kuseberangi. Wah, untuk mendapatkan sang buah hati. Itu ya, raghbah. Contoh lain, harapan agar sawahnya, kebunnya bisa menghasilkan panen yang luar biasa. Maka muncullah raghbah, yaitu apa? Kesungguhan dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Jadi raghbah ini harapan yang diikuti dengan kesungguhan. Itu raghbah. Begitu pula rohbah, kata Imam Ibnu Qayyim. Kalau raghbah itu berkaitan dengan harapan, di mana dia akan memunculkan dalam jiwanya, dalam hatinya, dan perbuatannya kesungguhan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sedangkan rohbah itu kaitannya dengan takut. Berarti seseorang ketika kita takut akan sesuatu, maka memicu rohbah. Apa itu? Lari dari apa yang kita takuti. Lari dari apa yang kita takuti. Kita takut akan azab Allah. Berarti kita harus lari dari segala sesuatu yang bisa menjadikan kita diazab. Namanya rahbah. Paham ya? Nah ini penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi ada roja, maka memicu raghbah.
Jadi kalau kita catat, ada harapan, yaitu roja. Roja. Harapan akan memicu apa? Usaha atau mencari kesungguhan, kesungguhan. Nah, inilah yang namanya raghbah. Nah, ya kan? Kemudian takut. Takut namanya apa? Khauf. Memicu dia untuk apa? Lari, menghindar, menghindar. Berarti namanya rahbah. Nah, ini kaitannya. Ya, ini ar-raja, raja, dan ini raghbah. Nah, ini. Jadi orang yang punya harapan pasti dia akan mencari apa yang dia inginkan. Ya. Orang yang takut pasti dia akan lari dari apa yang ditakuti. Nah, ini kaitan satu sama lain. Berarti raghbah apa? Kesungguhan. Nah, berarti di sini ini apa ini? Berarti ini adalah kesungguhan. Kesungguhan melakukan apa? Perintah Allah dan Rasulullah. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan harapannya. Nah, ini harapan. Harapannya apa? Surga. Nah, kan gitu kan? Nah, sekarang kan ini raghbah. Berarti apa? Kesungguhan, kesungguhan menghindar, menjauh, kesungguhan menjauh, menjauh, kesungguhan, kesungguhan menjauh, kesungguhan untuk menjauh dari larangan. Jadi kesungguhan, kesungguhan untuk menjauh dari larangan. Tujuannya apa? Takut. Takut apa? Adab. Nah, ya, jadi ini identik semua dengan ini. Semuanya. Jadi ada al-khauf, ada rahbah. Paham jemaah ya? Makanya kalau orang yang punya raja harus diikuti ini. Inilah ibadah yang mulia. Nah, semua ini, semua ini menuntut seseorang untuk apa? Semua ini menuntut dia untuk mengharuskan dia untuk khusyuk. Nah, menuntut dia untuk khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu mengagungkan Allah. Mengagungkan. Khusyuk itu mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah berarti menghendaki dia apa? Berserah diri. Berserah diri, patuh, taat, hanya kepada Allah. Nah, ini makna khusyuk sebetulnya. Makanya banyak para ahli tafsir
mengartikan, sebagian dari para ahli tafsir mengartikan khusyuk itu dengan makna iman. Iman, istislam, berserah diri. Ada yang mengartikan ketaatan, kepatuhan. Jadi orang yang memiliki sifat roja adalah orang yang punya raghbah. Ini baru yang benar. Orang yang takut adalah orang yang punya rahbah. Roja dan khauf akan muncul kalau kita memiliki khusyuk dalam hati kita. Yaitu apa? Mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu mengagungkan Allah? Mengagungkan Allah itu kita berserah diri sama Allah dengan hukum Allah. Ya, berserah diri itu apa? Patuh, taat, ya, hanya kepada Allah. Nah, kalau orang khusyuk dalam sholat, itu bagian makna dari khusyuk. Berarti khusyuk dalam sholat itu apa? Ya taat kepada Allah dalam melakukan sholat itu. Sehingga pikiran semuanya fokus dalam melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita pada waktu melakukan sholat itu. Lah katanya khusyuk itu tenang. Lah tenang itu kan buah. Ya, tenang itu buah dari khusyuknya. Kalau orang sudah berserah diri, taat kepada Allah, maka yang lahir adalah apa? Ketenangan pada jiwanya. Berarti ini, ya tentu ini semua muaranya kepada apa? Ilmu. 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 Ilmu apa bentuknya? Yaitu ilmunya ya mengenal Allah. Nah, ketika orang belajar ilmu, mengenal Allah, maka akan lahirlah khusyuk pengagungan. Sehingga muncullah roja sama khauf. Ya. Tapi kan kita bicaranya dari sini dulu. Roja, khauf akan bisa muncul pada jiwa kita kalau ada khusyuk. Khusyuk kalau ada ilmu. Berarti orang yang nggak belajar, yang nggak akan mungkin dia bisa mengagungkan Allah sehingga tunduk patuh, sehingga punya harapan ini dan itu. Nah, makanya inilah sebuah rangkaian ibadah. Ya, roja ini ibadah penting ini. Ini pilarnya ibadah kepada Allah. Yaitu apa? Harapan. Harapan yang hakiki itu adanya raghbah. Yaitu dalam jiwanya itu ada kesungguhan, ada niatan kuat untuk melakukan apa yang dia inginkan. Ya, muncullah dalam bentuk sikap, perbuatan. Khauf, takut dalam hatinya. Takut hanya kepada Allah. Yang memicu apa? Akhirnya punya kekuatan dalam hatinya, punya kemauan yang kuat dalam jiwanya untuk menghindarkan diri dari semua yang dilarang. Makanya Ibnu Qayyim itu bilang orang beriman, ya ini di luar ini, orang beriman itu punya dua kekuatan. Punya dua kekuatan. Pertama, kekuatan untuk maju. Yang kedua, kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk bertahan. Nah, inilah namanya berkaitan dengan perintah. Perintah berarti apa? Roja. Ini berkaitan dengan larangan. Kenapa? Karena dia punya khauf. Sehingga dia lari. Jadi orang beriman itu punya dua kekuatan. Kekuatan untuk maju dan kekuatan untuk bertahan. Ya, bertahan dari apa? Serangan hawa nafsu. Sehingga tahu karena apa? Karena dia takut sama Allah. Nah, ini al-khauf akan menjadikan dia lari. Ini bagian ibadah yang mulia ini. Ya, wallahu a'lam.
Oke, lihat ayatnya ini. Ayatnya di surat Al-Anbiya, ayat yang ke-10, ayat yang 90 Allah berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat." Ini cerita orang-orang yang beriman, penghuni surga. Mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Ya, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Kenapa mereka senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan? Artinya kalau bahasa Imam Al-Harwi yang disyarah oleh Imam Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin itu mengatakan apa? Orang yang seperti ini tidak akan meninggalkan satu kebaikan pun yang mampu untuk dia kerjakan, pasti dia akan lakukan. Jadi selama dia mampu untuk melakukan kebaikan itu, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Ya, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik. Selama ada kesempatan untuk berbuat baik, langsung dia serang, langsung dia kerjakan itu. Itulah yang namanya tingkatan raghbah yang tinggi. Ya. Wa yad'unana, dia rajin berdoa, rajin beribadah kepada Allah karena harapan dia yang kuat, yang akhirnya harapan dia yang kuat itu raghbah, harapan kuat. Harapan kuat itu gabungan dari roja dan raghbah yang memicu dia untuk senantiasa melakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan juga karena rahbahnya dia, karena takutnya dia diazab oleh Allah, sehingga dia senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dan meninggalkan maksiat. Wa kanu lana khasyiin. Inilah orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang senantiasa memiliki keimanan, mengagungkan Allah dan berserah diri hanya kepada Allah, taat patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah bagian dari ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah semata. Jika ini dipalingkan kepada selain Allah, maka yang terjadi adalah kemusyrikan. Harapan kepada selain Allah, kemudian dia berusaha untuk menggapai, mencari apa yang dia inginkan kepada selain Allah itu, maka bisa jadi itu adalah sebuah syirik kepada Allah, wal'iyadu billah. Kemudian bagian ibadah yang berikutnya adalah al-khasyah. Wa dalilul khasyah qauluhu ta'ala. Al-khasyah itu adalah ibadah. Dalilnya adalah fala takshawhum wakhshawni. Ya. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 150. Ya. Khasyah itu takut. Loh, al-khawf takut juga, apa itu sama? Beda. Beda antara khauf dengan khasyah, tapi bahasa Indonesianya sama, takut. Ya artinya juga sama, takut. Cuman ada perbedaan yang signifikan antara al-khauf dengan al-khasyah. Para ulama mengatakan seperti Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya mengatakan kalau al-khasyah itu rasa takut yang didasarkan atas ilmu. Rasa takut yang didasarkan atas al-ilm. Tapi kalau al-khawf itu rasa takut yang bisa jadi tidak didasarkan atas ilmu. Contoh, si fulan jalan di malam hari di tempat yang sepi. Dia takut, khauf. Kenapa kamu takut?
Ya nggak tahu, nggak ada dasarnya aja. Pokoknya dia takut, ini gelap, katanya dan katanya. Kalau khasya, dia jalan di sini takut. Kenapa? Ya, sebab kemarin adik saya lewat sini, tiba-tiba muncul perampok-perampok dari balik-balik kebun-kebun itu. Kemudian dia dirampok semuanya. Dia adik saya. Sama apa beda dengan yang pertama jamaah? Beda kan? Kalau yang pertama sekedar takut yang dasarnya nggak jelas. Itu namanya khauf. Tapi kalau khasyah, takut yang memang berdasarkan ilmu. Contoh kedua, si A ngelihat si B. Lalu si A ini takut sama si B. Kenapa kamu takut? Badannya keker dia. Keker dia badannya, serem. Takut dia. Lalu muncul si C. Kamu takut sama dia? Enggak kok. Kenapa enggak? Ini orangnya baik, cuman badannya aja gede. Kalau sama si D itu saya takut. Kenapa? Orangnya galak dan dia memang jago kungfu. Wah, umpamanya ini sama ya. Ini sekedar contoh aja. Jadi itulah bedanya antara al-khauf dengan khasyah. Ya, jadi khauf itu takut yang muncul dari jiwanya dia aja tanpa pijakan dasar ilmu. Khauf. Tapi kalau al-khasyah itu levelnya lebih tinggi. Khasyah levelnya lebih tinggi. Yaitu apa? Takut yang didasarkan atas ilmu. Orang awam takut sama Allah. Takut sama azab Allah. Tapi dia orang awam, nggak belajar. Takut tetap, takut itu. Itu ibadah. Ya, itu bagian dari ibadah. Tapi orang yang belajar berilmu, tentu rasa takutnya kepada Allah dengan orang awam sama apa beda? Berbeda. Kalau orang berilmu, takutnya sama Allah didasarkan atas ilmu yang dia pelajari. Jadi semakin dia belajar, rasa takutnya semakin tinggi akan azab Allah. Karena ilmunya dia, inilah khasyah. Makanya ayat Al-Qur'annya apa? Makanya ayat Al-Qur'annya yang di surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Innama yakhsha takut, menggunakan kata khasyah, takut. Yang takut sama Allah yaitu khasyah hanya orang-orang yang punya ilmu saja. Berarti nggak punya ilmu, nggak punya rasa takut, nggak juga. Dia takut juga, tapi takutnya kategorinya khauf. Jadi yang lebih tinggi adalah siapa? Yang lebih tinggi adalah apa? Khasyah yang lebih tinggi. Yaitulah bedanya antara khasyah dengan al-khauf. Khasyah adalah rasa takut yang didasarkan atas ilmu. Takut sama siapa? Takut sama manusia. Galak, beringas, preman. Itu manusiawi, nggak apa-apa. Tapi kalau takut sama manusia menjadikan dia tunduk patuh, nah menjadikan dia khusyuk sama dia, nah ini namanya takut yang bersifat ibadah. Nah, takut yang bersifat ibadah itu adalah rasa takut yang menjadikan dia itu tunduk patuh taat. Nah, tadi skema yang di atas tadi itu menjadikan dia khusyuk, menjadikan dia mengagungkan dia, menjadikan si fulan mengagungkan si fulan ini, menjadikan dia tunduk patuh sama dia. Berarti takutnya itu sudah masuk pada ranah ibadah. Ketika takutnya itu ranah ibadah, maka takutnya harus hanya sama Allah saja. Ketika dia takut sama orang yang menjadikan dia tunduk patuh sama dia,
berarti dia telah berbuat syirik. Ya, contoh, hati-hati loh kamu sama dia. Kenapa? Kualat kata orang Jawa. Nanti Anda tertimpa keburukan. Pamali kata orang Sunda. Ya, bahaya. Hati-hati, kualat kata orang Jawa Timuran. Kualat kamu nanti. Jadi akhirnya dia takut menjadikan dia tunduk patuh sama dia. Nah ini bisa syirik ini jamaah. Tapi kalau kita takut gelap, takut sama orang jahat, takut sama harimau, takut binatang berbisa, ini manusiawi. Yang nggak manusiawi takut sama bininya. Ini nggak manusiawi ini jemaah. Nggak wajar ini. Nah inilah bagian dari al-ibadah yaitu khasyah dan al-khauf yang merupakan bagian dari ibadah kepada Allah yang menjadikan dia itu tunduk patuh. Apa itu? Akhirnya dia menghindarkan diri dari apa yang dia larang dan taat dengan apa yang dia ucapkan. Nah, ini hanya ditujukan kepada Allah saja. Dan itulah yang membedakan kita antara al-khasyah dengan al-khawf. Kemudian yang berikutnya, bagian dari ibadah lagi adalah al-inabah. Ya, inabah ini juga bagian dari ibadah kepada Allah. Dalilnya apa? Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Ya, wa anibu ila rabbikum. Apa? Kembalilah kalian kepada kembalilah kalian kepada Rabbmu. Wa aslimulah dan berserah dirilah. Patut terimalah ketentuan Allah, terimalah takdir Allah dan kerjakanlah apa yang sudah Allah syariatkan kepadamu. Oke, inabah itu apa? Al-inabah itu artinya kembali kepada Allah. Inabah itu artinya kembali kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Tobat dong Ustaz? Ya, tobat. Cuma lebih spesifik lagi. Kalau tobat itu kan menyesal, janji tidak mau kembali lagi dalam dunia maksiat, bersumpah untuk berubah melakukan ketaatan. Inabah lebih plus lagi. Plusnya apa? Kerjakan semua yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tinggalkan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ada makna plus di situ, apa itu? Komitmen. Ya, tobat dari musik. Sadar bahwa musik ini dosa besar, maka dia harus inabah, taubat dan inabah. Apa itu? Sesali kemaksiatan yang pernah Anda lakukan, yaitu main-main musik. 2, janjilah untuk tidak mengulang kembali lagi main musik lagi. 3, janjilah untuk berubah, meninggalkan itu semua dan berubah melakukan perintah Allah. Lalu inabah, yaitu kembalilah kepada perintah Allah dan jauhi larangannya. Berarti apa? Sudah mulai aktif lagi untuk menjalankan perintah Allah dan buang semua yang namanya musik dan alat-alat musiknya semuanya. Tobat dari riba, ya tinggalkan dunia riba dan mulailah berbisnis, berusaha, bertransaksi keuangan dengan murni tanpa riba. Tinggalkan semua larangan. Kembali ke kaidah syar'i. Jadi itulah contoh inabah. Dulu nggak pernah sholat, ayo sekarang kembali inabah, kembali ke jalan Allah. Ayo rajin sholat 5 waktu di masjid yang laki-laki. Dulu syirik, berarti ayo sekarang inabah, kembali bertauhid dan kembali hanya berlindung, memohon pertolongan,
berserah diri hanya kepada Allah semata. Dulu berbuat bid'ah, sekarang inabah, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW, dan tinggalkan semua yang namanya bid'ah. Ini namanya inabah. Berarti inabah itu adalah ibadah yang mulia. Ayatnya wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian kepada zat yang menciptakan kamu, yang mengatur hidupmu, yang mengatur sekalian alam, yang ngasih nikmat, yang ngasih rezeki, yang ngasih kebaikan, yang penuh dengan kedermawanan, yang memiliki rahmat yang begitu luas, yang mencurahkan rahmatnya kepada kamu, yang memberikan hidayah kepada kalian. Kembalilah kepada zat ini dengan dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, dengan taat terhadap Quran, taat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aslimulah, berserah dirilah dengan ketentuan Allah, takdir Allah. Apa yang sudah Allah tetapkan di alam semesta, inilah ketentuan kauni. Ketentuan yang ditetapkan oleh Allah berkaitan dengan alam. Apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, kita terima. Ya, berserah diri, menerima ketentuan Allah, menerima ketetapan Allah, menerima takdir Allah, dan pula menerima hukum yang sudah Allah serahkan, sudah Allah turunkan kepada kita. Oh, ini haram, ya kita terima, kita tinggalkan. Oh, ini wajib, ya kita terima, kita kerjakan. Oh, ini dilarang walaupun makruh, kita terima, kita tinggalkan. Oh, ini sunnah, ya kita usahakan untuk kita berbuat dan melakukan hukum ini. Inilah al-istislam, mengamalkan dan mengerjakan apa yang telah Allah syariatkan kepada kita dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Inilah jamaah yang namanya raghbah, rahbah, khusyu', inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini agak panjang ini bahasannya. Ini masalah tauhid. Al-isti'anah berikutnya. Ya. Tapi sebelumnya kita serahkan kepada ikhwah melihat pertanyaannya banyak enggak ya. Kalau banyak dibacakan saja pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Ustaz, pertanyaan yang masuk di Ana baru sekitar 2. Masih sedikit, Ustaz. Gimana? Masih dikit. Kita mulai. Gak apa-apa, ya, bacain aja. Oh iya. Ini ada yang mau bertanya langsung, Ustaz. Ya. Ini ada yang mau bertanya langsung. Kita berikan kesempatan pada yang ingin bertanya langsung. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Jazakallahu atas waktunya. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya izin bertanya, Pak Ustadz. Kan kita tuh sudah berdoa dan melakukan ketaatan kepada Allah. Nah, kita berharap pas kita meninggal nanti ingin bertemu dengan Allah. Tentunya di surga. Tetapi kalau kita ibadahnya kurang, itu harusnya kita bagaimana, Pak Ustadz? Jazakallahu pertanyaannya. Ya. Inilah contoh dari raghbah, roja yang harus diikuti dengan raghbah. Ya, kita ingin meninggal sebagai orang yang menjalankan Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kita ingin meninggal sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berharap mendapatkan nikmat Allah, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah SAW di surga. Ini adalah roja, keinginan harapan yang kuat. Maka harus diikuti dengan apa? Raghbah. Yaitu
kekuatan, mencari, ya, kemauan yang keras, kesungguhan untuk mewujudkan apa yang dia inginkan itu. Itulah raghbah. Ya, raghbah. Ayo wujudkan keinginan kita. Ayo harapan kita bukan menjadi sebuah harapan yang kosong. Kita jadikan harapan kita menjadi kenyataan menjadi kenyataan kelak nanti. Bagaimana caranya? Kesungguhan, raghbah, kesungguhan dalam menjalankan apa yang telah kita inginkan itu. Itulah raghbah. Sehingga ini akhirnya menjadikan kita untuk senantiasa khusyuk kepada Allah, istiqamah, berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan. Nah, kita mau berbuat maksiat, muncullah al-khauf, takut. Yang akhirnya rahbah, lari kita, enggak takut ini diadab. Kita wujudkan kenyataan, ketakutan kita akan azab, kita wujudkan dalam sebuah realita yang nyata. Apa itu? Rahbah, yaitu kita lari dari apa yang telah dilarang, lari dari semua maksiat, syirik, bid'ah, maksiat, kita lari dari itu karena kita takut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah dengan konsep ini, dengan model yang seperti ini, dengan pijakan ini, dengan pilar ini, sampai kematian pun tiba. Inilah namanya husnul khatimah. Nas'alullah ta'ala an yakhtima a'malana bi husnul khatimah. Kita memohon kepada Allah agar Allah menutup amalan-amalan kita dengan penutup yang baik. Wallahu a'lam. Berikutnya. Assalamualaikum. Berikutnya ada satu pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya akan macam-macam ibadah tadi. Sepertinya terkait kuat dengan iman ya Ustaz. Jika demikian, apakah semua itu sama kedudukannya seperti rukun iman? Maksudnya, apakah jika salah satu dari itu tidak kita miliki, maka berimbas pada gugurnya keimanan kita? Nah. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, kesimpulan yang bagus sekali. Memang itulah hakikat dari iman. Karena iman itu apa? Iman itu kan keyakinan dalam hati. Keyakinan kita dalam hati yang diwujudkan dalam ucapan dan perbuatan. Nah, apa yang kita yakini sekarang? Yang kita yakini adalah 6 prinsip yang disebut dengan rukun iman. Itu yang kita yakini. Yang pertama, kita yakin kepada Allah. Iman kepada Allah. Membenarkan Allah. Iman itu pembenaran dan keyakinan. Apa yang kita benarkan dan apa yang kita yakini dari Allah. Nah, rentetan permasalahannya di sini. Kita membenarkan bahwa Allah adalah zat yang mencipta, yang mengatur, dan yang berkuasa di alam semesta. Berarti tidak ada kebaikan kecuali datang dari Allah. Berarti tidak ada keburukan pun kecuali datangnya dari Allah. Semua Allah yang menciptakan. Semua Allah yang mengatur semuanya. Itu harus kita yakini. Manusia makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tak punya daya dan kekuatan apapun. Untuk itu, maka kita harus membenarkan bahwa tidak ada bentuk ibadah, kepatuhan, ketaatan kecuali hanya kepada Allah. Makanya harapan untuk mendapatkan surga hanya ditujukan kepada Allah, dan harapan ini harus menjadi sebuah kenyataan. Maka harus munculnya raghbah, yaitu mencari, komitmen sungguh-sungguh untuk mewujudkan harapan kita untuk bertemu masuk surga Allah di akhirat nanti, yaitu iman dengan akhirat. Iman pula dengan akhirat, adanya neraka, memunculkan pula rasa takut. Takut kita harus diiringi dengan rahbah, lari,
menghindar diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka akan munculnya cinta. Maka semua itu akan melahirkan uluhiyah. Kita tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Iman kepada Rasulullah akan memunculkan kita tidak akan ibadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebuah rangkaian iman. Pembenaran dalam hati yang harus diwujudkan dalam ucapan dan ketaatan. Ya, barakallahu fikum. Naam, assalamualaikum. Selanjutnya ada yang ingin bertanya langsung. Ukti Syed, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Semoga Ustadz selalu dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga kita semua mendapatkan hidayah rahmatnya. Amin. Ustadz mau bertanya mengenai ini Ustadz. Anak kan ada ikut latihan ini ya, kayak kursus bahasa Arab dengan menggunakan metode tamyiz. Di dalam metode tamyiz itu kita belajar bahasa Arabnya dengan nyanyi-nyanyian, tapi tidak ada alat musik, Ustadz. Yang seperti itu diperbolehkan atau tidak? Lalu pertanyaan yang kedua adalah, anak ada mengikuti tentang ruqyah, Ustadz. Tapi yang anak bingungkan, ruqyah yang satu dengan ruqyah yang lain, bacaannya agak sedikit berbeda, Ustadz. Kalau Ustadz bersedia, boleh tidak anak tahu kalau dalam yang disunahkan itu bacaan ayat-ayat Al-Quran untuk di ruqyah itu apa saja yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, saya tidak tahu metode yang diterapkan itu seperti apa. Saya hanya bisa berkomentar secara umum saja. Pertama, metode ini hanya sekedar sarana saja. Ya, silahkan orang menggunakan metode apa saja, boleh. Ada belajar ngaji, ada iqra, ada qiraati, ada ini, ada itu, macam-macam. Ada imriti, ada baghdadiyah, ada beragam metode seseorang membaca Al-Quran. Yang jelas itu hanya sekedar sarana saja menuju tujuannya. Itulah metode. Yang kedua, pada aslinya metode itu boleh-boleh aja dan sah-sah saja metode itu. Ya, tidak ada masalah dengan metode. Dengan catatan selama metode itu tidak melanggar hukum Allah, aturan syariat yang baku. Seperti di dalam metode itu ada pendekatan dengan musik umpama, dengan nyanyian umpama. Tentu metode ini akhirnya jadi dilarang karena ada pendekatan dengan lantunan musik. Enggak pakai alat musik Ustadz. Oke, tidak pakai alat musik, tapi nada-nadanya seperti dia menggunakan nada-nada yang pada umumnya alat musik itu dipakai. Ya, seperti apa? Nyanyian suara-suara yang mengikuti alat musik. Apa namanya? Akapela. Ya, akapela itu tidak menggunakan alat musik, tetapi menggunakan permainan suara yang akhirnya mirip dengan alat musik. Ya, sama saja, dilarang juga, diharamkan juga. Ya, atau nyanyian biasa yang dimana not-notnya, nada-nadanya itu seperti orang bernyanyi. Berarti ya sama saja dia dengan orang yang bernyanyi pula. Ya, begitulah. Selama tidak melanggar aturan Allah, Rasulullah SAW dengan pelarangan musik, ya nggak ada masalah. Tapi kalau ada unsur musiknya tentu akan dilarang. Kemudian satu lagi Ibu yang saya komentari yang ketiga. Belajar berbahasa. Ya, belajar bahasa.
Ya, belajar bahasa itu artinya belajar berbicara. Ya, dengan model dan pendekatan yang berbeda-beda antara bahasa satu dengan bahasa yang lain. Pendekatannya pasti akan berbeda. Tapi intinya dalam bahasa itu adalah praktek. Baik conversation, kalau bahasa Inggris, atau bahasa Arab muhadatsah, ataupun qiraah, readingnya, ya, membaca, ataupun dia menulisnya. Ya, berarti bahasa itu mengajarkan kita untuk memiliki kemampuan dalam berbicara, kemampuan dalam membaca, dan kemampuan dalam menulis. Nah, termasuk kesalahan yang banyak dilakukan di masyarakat dalam pembelajaran bahasa itu adalah menghafal kosakata. Ini kesalahan ini, menghafal kosakata la yughni anka syai'a, tidak akan bisa memberi manfaat apa-apa kepada diri Anda. Justru menghafal kosakata menjadikan dia tidak bisa berinteraksi dengan bahasa itu. Menjadikan dia susah berkomunikasi, menjadikan dia susah memahami bacaan, dan menjadikan dia pada akhirnya susah untuk merangkai kata-kata dalam sebuah tulisan. Karena yang dihafalkan kosakata, kata demi kata. Ya, tapi yang dituntut dalam belajar bahasa itu adalah terjun dan langsung berinteraksi. Anda membaca tulisan dan Anda mencoba untuk memahami rangkaian tulisan itu. Anda mencoba untuk berbicara langsung tanpa memikirkan ini benar atau salah sambil diperbaiki. Kalau orang mau ngomong takut salah, dia tidak akan mau berbicara. Begitulah dalam metodologi mempelajari sebuah bahasa di mana saja. Makanya teman-teman yang tinggal di Abu Dhabi, dia nggak akan menghafal kosakata. Dia terjun ke pasar Abu Dhabi seminggu, 2 minggu, 3 minggu berikutnya, sebulan berikutnya ngomong Arab dia. Nggak perlu dia ngapalin gelas, kaksun, piring, suhnun, cabai, enggak perlu tuh anak-anak yang di Abu Dhabi. Sebagaimana pembantu rumah tangga yang belajar di Tiongkok, Cina, dia nggak perlu menghafal kosakata bahasa Cina. Dia tinggal terjun ke pasar seminggu, 2 minggu, sudah bisa gedek ngomongnya dia jamaah. Begitulah seterusnya. Bahasa itu interaksi. Kenapa harus menghafal kosakata dipakai dengan nada-nada nyanyi-nyanyi? Susah Anda malah untuk belajar bahasa. Itulah sebuah metodologi. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apa tadi? Pertanyaan kedua tadi? Apa tadi? Pertanyaan kedua lupa. Ruqyah yang sesuai dengan Ruqyah. Ruqyah. Nah. Ya, ruqyah yang benar. Ruqyah itu apa sih artinya? Ruqyah itu artinya bacaan, Ibu. Ya, ruqyah itu bacaan. Nah, ruqyah itu dipakai untuk apa? Macam-macam. Ruqyah itu bisa karena sakit, lalu dibacakan. Kemudian ruqyah bisa karena karena gangguan dari jin, dibacakan. Ya, lalu apa yang dibaca? Yang jelas yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang dibaca ayat-ayat Al-Quran. Yang dibaca hadits doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah disebut pula dengan ruqyah. Rasulullah SAW mengatakan wa ma yudrika annaha ruqyah. Kamu tahu dari mana kalau ini ruqyah? Artinya kamu benar-benar tahu kalau ini ruqyah. Al-Fatihah ini memang ruqyah. Ketika 3 orang sahabat membacakan Al-Fatihah pada seseorang yang disengat binatang berbisa. Lalu sembuh dengan izin Allah. Katakan ruqyah. Ibnu Qayyim juga bercerita ketika beliau sakit. Sakitnya adalah tidak bisa menggerakkan persendiannya.
kemudian beliau menerapi dirinya, sendi-sendinya yang lemas sehingga tidak bisa menggerakkan tubuhnya, beliau ruqyah dengan membaca Al-Fatihah, sembuh. Dibacain Al-Fatihah. Al-Baqarah, ruqyah, buat kesembuhan juga. Buat apa kata Rasulullah SAW? Kesehatan rumah dari gangguan jin. Ya, inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, setan itu akan lari, kabur dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Jadi bacakan Al-Baqarah. Ayat kursi disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa setan pun akan lari ketika dibacakan ayat kursi. Begitulah seterusnya dibacakan ayat-ayat Quran, surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat kursi, 2 terakhir ayat kursi. Kemudian dibacakan pula surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, ini juga menjadi bacaan-bacaan yang bisa mengusir godaan-godaan, sihir-sihir, ya, perdukunan, bukhul-bukhul, bisa terusir dengan bacaan-bacaan dari Al-Baqarah atau ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi dibacakan ayat-ayat ini ketika ada gangguan jin umpama. Simpel aja, ya nggak perlu kita kursus ruqyah. Mau ngapain? Cuma dibacain gitu doang, pakai kursus segala. Ya kan? Jadi kita harus cuma butuh belajar ayat-ayat apa yang perlu dibaca. Ya ini ayat-ayatnya yang dibaca. Cuman butuh kita sendiri harus rajin ibadah. Kita rajin berzikir kepada Allah. Ya, antara ayat yang dibaca dengan yang membaca pun sama-sama memiliki kekuatan. Ini ayat Quran kuat, jiwa kita pun menjadi jiwa yang kuat, rajin zikir, rajin sholat, rajin ibadah, insya Allah akan menghasilkan. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya. Nah, assalamualaikum. Jamaah yang ingin bertanya langsung mohon ditahan dulu. Kita bergantian membacakan pertanyaan yang masuk via chat. Ini ada pertanyaan via live chat Facebook Ar-Raudah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Apakah mengucapkan sesuatu yang baik secara berulang-ulang tanpa tahu apakah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Mohon diulangi. Ya. Mohon diulangi. Apakah mengucapkan sesuatu yang baik secara berulang-ulang tanpa tahu apakah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW otomatis akan terjatuh ke bid'ah? Contohnya, mengulang-ulang doa yang Rasulullah SAW lakukan di 10 hari terakhir Ramadan, dilakukan berulang-ulang di luar Ramadan. Apa? Mengucapkan apa contohnya? Contohnya mengucapkan doa yang Rasulullah, contohnya mengulang-ulang doa yang Rasulullah lakukan di 10 hari terakhir. Mungkin maksudnya yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa itu dilakukan di luar Ramadan, apakah terjatuh ke bid'ah? Ya, begini jamaah para ikhwah sekalian. Secara umum doa, kita berdoa kepada Allah. Doa apa saja yang kita ucapkan boleh sah-sah saja. Selama malam yad'u bi itsmin au qati'ati rahim, kata Rasulullah SAW, selama kita tidak berdoa keburukan dan tidak berdoa untuk memutus silaturahim. Dan juga dilakukan dengan adab-adab, memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan adab ini. Mau bahasa Indonesia silahkan, bahasa daerah silahkan, sah-sah saja. Tetapi masalahnya di sini akan muncul ketika kita mengkhususkan doa tertentu, kita khususkan redaksi tertentu. Kemudian kita baca ini berulang-ulang dan kita baca ini dalam jumlah tertentu. Kita khususkan dengan bilangan tertentu di tempat tertentu. Nah, ini yang menjadikan akhirnya bid'ah.
Tapi kalau kita mengulang-ulang doa tertentu, Rabbana atina fid dunya hasanah, kita perbanyak doa ini dalam setiap saat, setiap kita berdoa, kita baca ini, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Enggak apa-apa, baca berulang-ulang enggak apa-apa. Tapi jangan dikhususkan. Kalau saya doa harus pakai doa ini. Dibaca sekian kali. Dibaca di waktu ini. Nah, ini butuh dalil. Tapi kalau kita baca diulang-ulang, Rabbana atina dan seterusnya, enggak apa-apa baca berulang-ulang, malah disuruh berulang-ulang. Tapi kalau dikhususkan di waktu tertentu, jumlah tertentu, ini akhirnya menjadi bid'ah nantinya. Lepaskan diri Anda dari bilangan tertentu, waktu tertentu, cara tertentu, lepaskan itu semua. Yang penting saya berdoa dengan ini dengan sesering mungkin. Kemudian, masalah zikir atau doa yang bersifat muqayyad, yaitu yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu dan tempatnya. Zikir atau doa yang ditentukan oleh Rasulullah SAW waktu dan tempatnya, kondisinya. Maka kita komitmen untuk menjalankan itu. Dan tidak dianjurkan untuk dibaca di luar itu. Contoh, doa masuk kamar mandi. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sekarang kamu pakai untuk doa masuk kamarmu. Masuk kamar, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kira-kira orang yang dengar sekitarmu apa? Ngamuk jamaah. Masuk ruang rapat. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Diomelin sama bos Anda ya. Doa berhubungan intim sama istri, suami. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana mimma razaqtana. Kan maknanya baik Ustaz. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami. Wa jannibi syaitana mimma razaqtana. Dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang engkau berikan kepada kami. Oh bagus, bagus. Coba kamu baca waktu makan. Kalau enggak diketawain orang sejagat kamu. Ini kan doa-doa yang ditentukan tempatnya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau malam qadar, Lailatul Qadar, apa yang kita ucapkan? Kamu ucapkan ini, berarti memang ini dikhususkan untuk malam qadar. Di luar itu, ya pakai doa-doa yang bersifat mutlak, yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Seperti apa? Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Sama maknanya, kandungannya. Ya Allah kami memohon kepadamu maafmu dan kesehatan. Nah ini jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya. Ya, Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya dari saudari Nila Sustian. Assalamualaikum Ustadz, sebagai ikhtiar hijrah, kami perlahan meninggalkan teman dan keluarga yang masih jahil, sehingga lambat laun silaturahmi itu terputus. Apakah ini benar atau salah? Minta nasihat, syukron. Ya, pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW seorang sahabat yang datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya bersilaturahmi, tapi mereka memutus saya. Saya berbuat baik, mereka jahat. Saya tutur kata lembut, mereka kasar. Apa yang harus saya lakukan? Jika yang kamu omongkan itu benar, maka seperti kamu itu melempar pasir panas ke mukanya. Lakukanlah terus. Artinya apa maksudnya? Ya teruslah berbuat baik kepada mereka yang memutus silaturahim. Jadi kalau keluarga Anda ada yang memutus silaturahim, ya Anda jangan memutus. Anda yang jemput bola, Anda sambung silaturahim walaupun mereka memutusnya. Mereka jahat, ya udah Anda yang berbuat baik, jangan berbuat jahat. Kenapa? Idfa' billati hiya ahsan.
balaslah keburukan orang itu dengan kebaikan. Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Nanti kalau ada permusuhan di antara kamu, maka dia akan berubah menjadi waliyun hamim, menjadi sebuah pertemanan yang baik. Inilah prinsip Islam. Yaitu keburukan orang memutus silaturahmi, ya Anda balas dengan menyambung silaturahim. Barakallahu fiik. Berikutnya. Na'am ahsanallahu ilaikum. Pertanyaan berikutnya dari saudara Rusda Naufan. Saya bekerja di yayasan sebagai sekretaris bagian pengembangan SDM. Yayasan ini sebagian besar penghasilannya dari sekolah SD yang mereka kelola. Ternyata sekolah SD ini ternyata belum memiliki izin operasional. Orang tua murid tidak tahu soal hal ini. Pertanyaannya, apakah hal ini berpengaruh pada kehalalan gaji saya, Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, pertama izin operasional sekolah itu memang bukan yayasan ya, yang nggak boleh beroperasi sebelum yayasannya keluar izin resmi. Kalau sekolah itu boleh beroperasi dulu, malah suruh beroperasi dulu. Nanti kalau sudah berjalan, baru Kementerian Pendidikan akan melihatnya. Jadi kalau dalam sekolah itu prosesnya memang jalan duluan. Jalannya sampai kapan? Sampai ngelulusin. Jadi kalau ndiriin SD, ya, biasanya izin pendiriannya, izin operasional dulu. Izin operasional untuk berjalan. Jalan tahun pertama, 2, 3, sampai ngelulusin SD, baru izin resmi dari pemerintah itu biasanya diproses. Memang begitu modelnya, Ibu penanya ya. Jadi memang izin itu bukan pikiran Anda mendirikan sekolah langsung keluar izinnya segebok begitu sekaligus. Enggak. Kalau sekolah memang berproses, disuruh jalan dulu oleh pemerintah sampai dia berhasil meluluskan, baru dinilai oleh sekolah, oleh pemerintah, dinyatakan layak atau tidak. Memang begitu, berproses begitu ya. Anda tunggu aja. Tidak ada sekolah tanpa izin resmi dari pemerintah sampai berjalan selesai bertahun-tahun, nggak mungkin. Nggak mungkin itu, ya nggak mungkin. Ya mungkin ini akan berproses pada sekolah Anda, ya. Oke. Berikutnya. Assalamualaikum. Ada yang ingin bertanya langsung, saudara Leo, silahkan. Ya, silahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fika barakallah. Barakallahu fikum juga buat jami'an semua. Ustaz, terkait kaidah ya Ustaz ya, kaidah yang berbunyi bahwa ibadah itu asal hukumnya adalah haram sampai dengan ada dalil yang memerintahkannya gitulah ya, kurang lebih. Kemudian sementara urusan dunia itu semuanya mubah sampai ada dalil yang melarangnya gitu Ustaz ya. Nah, terkait ibadahnya nih Ustaz, itu pembagiannya itu seperti apa ya Ustaz ya? Karena kan Anda pernah dengar juga bahwa perkara yang ma'ruf pun jika kita niatkan untuk Allah Ta'ala, maka itu jadi ibadah. Seperti cabang iman yang paling lemah itu Ustaz, kita mengangkat satu rintangan yang ada di jalan, maka itu berpahala. Nah, apakah ini juga ibadah gitu? Jadi pembagiannya seperti apa Ustaz? Jadi kan ada ibadah yang memang kita harus sesuai dengan apa yang sudah dituntun oleh Rasul kita SAW, seperti sholat, haji, umroh, dan lainnya. Sementara ada bahasannya yang perkaranya luas seperti doa, itu kan luas gitu Ustaz ya. Nah, seperti apa tuh pembagiannya Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Yang Anda bingungkan ini kaitannya dengan niat. Ya, sesuatu yang ibadah ya harus ikhlas karena Allah agar ibadahnya diterima. Tapi kalau ibadah nggak ikhlas, walaupun dia melakukan sholat, puasa, zakat, haji,
nggak ikhlas, sodaka, nggak ikhlas, ya tetap nggak diterima karena dia tidak ikhlas dalam melakukan ibadah. Begitu pula dia meninggalkan larangan. Meninggalkan larangannya pun karena faktor takut akan azab Allah. Maka meninggalkan larangannya itu pun akan mendapatkan pahala. Jadi jangan dibalik. Akhirnya apa? Dia melakukan larangan, niatannya baik. Itu nggak bisa. Larangan ditinggalkan, perintah dikerjakan, dan semua dituntut keikhlasan karena Allah. Nah, tersisa di hadapan kita yang bikin Anda bingung, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan muamalat keseharian. Ya, keseharian di situ bukan nilai ibadah. Dia bukan nilai ibadah. Artinya tidak ada pahala di balik itu semua. Nggak ada pahala di balik itu semua. Contoh, apa ya? Contoh umpama bersihkan nyapu-nyapu jalanan umpama, atau bersihkan got yang ada di depan rumah Anda. Ya, niatannya apa? Nah, itu kan perkara yang muamalat keseharian. Bisa nggak ada ibadah, nggak ada pahala apa-apa, dan bisa pula itu berpahala. Yang menentukan pahala atau tidak dari mana? Niatan Anda. Ngapain Mas? Enggak, ini belutulin selokan, saluran kamar mandi saya rada mampet. Ya udah, berarti kan untuk diri Anda sendiri. Tapi kenapa Anda selokan ini? Ya, saya punya niatan agar warga di sini, rumah-rumah di sini, pembuangan dan salurannya lancar. Dan dia melakukan itu murni ingin mendapatkan ridha dari Allah. Dapat pahala dia. Jadi kaitannya dengan apa? Dengan muamalat, dengan keseharian, hubungan kita dengan manusia yang bersifat mubah. Kalau kita niatkan karena Allah akan dapat pahala. Tapi kalau ibadah memang aslinya sudah diperintahkan. Sehingga kita butuh ikhlasnya saja kepada Allah. Tapi kalau ini yang mubah, aslinya memang mubah. Kalau kita niat karena Allah, maka yang mubah ini pun jadi dapat pahala. Kalau niatnya jahat juga dapat dosa. Ya, ini kaitan sama yang muamalat. Ya, barakallahu fiik. Semoga bisa menjawab. Ya, ada lagi? Jazakallahu khair Ustaz. Ada satu lagi, mungkin waktu sudah habis ya Ustaz. Apa boleh ditanyakan? Silakan. Boleh, silakan satu lagi. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya tentang keluarga yang melaksanakan acara perkara bid'ah seperti tahlilan dan memperingati hari kematian. Sikap kita bagaimana terkait acara atau kegiatan tersebut? Barakallahu fiik. Ya, apa sikap kita? Sikap kita dinasehati dulu. Dinasehati dengan cara yang baik, sebutkan dasar-dasar secara ilmiahnya kepada mereka. Kalau mereka menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, Anda sudah menyampaikan kewajiban Anda. Yang kedua, ya tentu Anda tidak boleh ikut serta dalam acara-acara yang bid'ah itu. Sampaikan dengan bahasa yang santun, sampaikan dengan kata-kata yang baik. Karena Anda sudah menasehati, berarti mereka tahu, oh ini nggak mau. Berarti Anda sampaikan pula bahwa saya tidak bisa ikut karena ini tidak ada ketentuan syariat. Ya, jadi semua dilakukan dengan penuh kesantunan, nasihat ataupun tidak hadir, tidak hadirnya pun dengan diikuti kesantunan pula. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.